apakah Mams sudah familiar dengan istilah latte factor? Nah, dalam video kali ini kita bahas secara sederhana ya Mam. Istilah latte factor ini dicetuskan oleh David Bach. Dia adalah seorang public figure, penulis ternama, motivator, dan juga pengusaha sukses dari Amerika Serikat. Dalam bukunya The Latte Factor, David Bach mengasosiasikan latte factor ini seperti halnya kita mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran kecil atau jajan-jajan, misal nih ya seperti minum kopi kekinian. Nah, menurut David Bach, pengeluaran kecil ini jika diakumulasikan, kita kalkulasi dalam durasi tertentu, jumlahnya akan menjadi mencengangkan. Nah, menurut David Bach, kita harus berhati-hati mengenai latte factor ini. Terkait dengan latte factor ini, yuk Mam kita coba ingat-ingat kembali, kira-kira dalam bulan ini ada tidak ya pengeluaran kita yang tidak terencana, misal untuk beli kopi kekinian, untuk beli boba, atau mungkin untuk beli barang-barang yang lagi diskon di e-commerce. Pernah tidak Mams mencoba menghitung berapa pengeluaran yang kita lakukan, semisal nih ya untuk beli kopi kekinian, ya misal juga harga per cupnya 20.000. Nah, jika Mam membeli seminggu sebanyak 3 kali, berarti dalam seminggu sudah berapa Mam? 3 kali 20.000 berarti 60.000 pengeluaran kita. Jika sebulan sudah 240.000. Jika 1 tahun, wah sudah 2,8 juta loh Mam. Banyak kan? Dan itu belum lagi pengeluaran-pengeluaran kecil yang lainnya. Yuk coba hitung Mam. Nah, ini tadi yang dinamakan latte factor, yang tanpa kita sadari sebetulnya kita kebanyakan mengikuti keinginan kita saja. Kita lebih cenderung suka mengikuti tren yang ada di lingkungan kita. Memang Mam, tidak ada salahnya jika kita ingin jajan yang tujuannya untuk self reward. Ya, mungkin kan karena kita sudah capek belajar, capek bekerja, pengennya kita kan dapat kompensasi, penghargaan, apresiasi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Tapi jika kita belum menganggarkannya dengan baik, jangan sampai kelewat ya Mam, karena kalau over budget akan mengganggu kesehatan keuangan kita. Lantas bagaimana untuk meminimalkan latte factor ini? Nah Mam, dalam video ini saya juga akan memberikan 4 tips sederhana, semoga saja bisa membantu Mams ya. Tips yang pertama yaitu berilah batasan latte factor. Berilah toleransi rate antara 5-10% dari penghasilan tiap bulan kita untuk pos ini. Mengingat porsi dana untuk lifestyle tidak boleh lebih dari 10% dari penghasilan tiap bulan kita ya Mam ya. Tips yang kedua yaitu buatlah cash flow keuangan. Nah, di sini dengan Mam memiliki catatan arus kas, maka Mam akan mengetahui berapa kas masuk dan berapa arus kas keluar, sehingga kita bisa dengan mudah menganalisa, mereview kembali, bahkan mengontrol pengeluaran-pengeluaran kita tiap bulannya. Jika Mam memang merasa aduh capek, males menulis secara manual, Mam bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sudah ada saat ini. Tinggal download saja loh Mam. Tips yang ketiga yaitu tanya kepada diri sendiri sebelum membeli sesuatu. Nah, dengan kita mengkonfirmasi pada diri kita sendiri ini, kita akan bisa membedakan apakah yang akan kita beli ini sudah sesuai dengan kebutuhan ataukah hanya mengikuti keinginan kita belaka. Kita perlu pause dulu ya Mam, mungkin antara 10-15 menit supaya kita bisa memberikan keputusan yang lebih rasional. Tips yang keempat yaitu pisahkan rekening untuk kebutuhan sehari-hari dengan rekening tabungan. Ya, Mam cukup punya rekening minimal 2 akun yang terpisah ya Mam. Jadi ada rekening untuk tabungan dan rekening untuk kebutuhan sehari-hari. Atau untuk supaya lebih mantap lagi, Mam punya rekening 3 biji, yaitu untuk rekening pasif, semi pasif, dan rekening aktif. Rekening pasif untuk tabungan, semi pasif untuk pos dana okasional, dan rekening aktif untuk pos dana kebutuhan sehari-hari yang memang frekuensi hilir mudiknya sangat cepat. Oke Mam, bikin rekening terpisah ya.
Oke, Mam, perlu kita ingat kembali ya bahwa latte faktor ini muncul dari akibat kebiasaan-kebiasaan kita suka mengkonsumsi hal-hal yang kecil, suka melakukan pengeluaran-pengeluaran yang kecil. Padahal jika kita kalkulasi, kita akumulasikan dalam durasi tertentu, jumlahnya akan mencengangkan loh, Mam. Nah, Mam, sebaiknya kita lebih wise lagi dalam menyikapi godaan ini. Karena apa? Karena kita selalu harus menyadari bahwa masa depan kita harus kita persiapkan sebaik mungkin, sedini mungkin dengan cara menyisihkan penghasilan kita per bulan seoptimal mungkin. Kita waspadai godaan ini ya, Mam. Oke, demikian video dari saya dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Sampai jumpa, Mam. Terima kasih.